Kalau ada kampung narkoba itu suatu penghinaan bagi negara. Ya. Penghinaan bagi kita penegak hukum ini. Lah, kita ada tapi kamu buka loket-loket di depan kita. Pecandu itu ibarat ikan kena kail, butuh orang untuk melepasnya. Bapak kenapa beli narkotika? Dia bilang, Pak, kalau saya tidak menghisap narkotika, badan saya ngilu. Saya harus kerja bangunan. Sehingga dia setiap dapat gaji, dia harus menghisap narkotika, coba. Doping. Ini kan kasihan sekali kita. Nah, saya memilih lingkungan yang ada di bawah ketapang daripada teman-teman yang pergi sholat ke masjid dan lain-lain. Kalau jangan sampai kita cuman di atas kertas dan di depan saja kita berkomitmen, tapi di belakang kita bermain mata. Ini yang akan sulit ini. Jadi kalau melapor itu jangan takut. Orang yang melapor ke BNN tidak diproses secara hukum. Kita ingin menyembuhkan agar mereka jangan sampai ketergantungan. Kalau mereka ini ketergantungan, inilah yang diharapkan para pengedar ini. Narkoba. Seringkali kita mendengar komitmen tentang pemberantasan narkoba. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak peredaran narkoba yang terjadi di Kota Tarakan. Dan saya Rina Chandra akan membahasnya bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Bapak Evan Metternich, dan juga salah seorang mantan pecandu narkoba yang saat ini aktif dalam rehabilitasi, Mas Eduk Brata. Ya, apa kabar Bapak? Baik, Mbak Rina, terima kasih. Eduk? Sehat. Lama tidak jumpa kita. Hari ini kita akan membahas tentang komitmen pemberantasan narkoba. Ya, Pak Evan, Tarakan hingga kini masih terus diserang yang namanya narkoba. Banyak generasi muda kita yang terjerumus. Seberapa serius sih sebenarnya kita semua berkomitmen memberantasnya atau hanya sebatas janji bersama di atas kertas nih, Pak? Bagaimana Pak Evan? Terima kasih, Marina. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat narkotika ini sulit untuk diberantas, terutama di Kota Tarakan ini. Karena yang pertama bahwa Kota Tarakan ini adalah kepulauan, sehingga banyak sekali entry point, pintu masuk untuk orang menyelundupkan narkotika. Kita banyak daerah pesisir, banyak jalur-jalur tikus yang sangat memungkinkan narkotika masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, masih tingginya demand, permintaan. Sehingga kalau demand ini masih tinggi, maka ini akan tetap menjadikan peluang para pengedar untuk mengedarkan narkotika, karena menjanjikan. Karena kalau dalam hukum ekonomi, selagi permintaan tinggi, maka penjualan tinggi. Ngapain harus di stop begitu ya? Itu. Kalau permintaannya tidak ada lagi, maka penjualnya akan rugi sendiri. Ini dalam hukum ekonomi. Nah, maka komitmen itu yang harus kita pegang, benar kata Bu Rina tadi. Tanpa komitmen bersama, maka pemberantasan narkotika ini akan sulit untuk dilaksanakan. Gitu. Ya, bicara soal komitmen, saya coba tanya ke Mas Eduk nih. Mas Eduk, sebagai mantan pecandu narkoba, mewakili anak-anak muda Tarakan ini ya, yang terjerembab dalam lingkaran setan tadi. Apa sebenarnya yang ada di benak pecandu tentang barang haram yang satu ini? Oke, terima kasih Pak Ipon dan Murina. Satu yang harus kita pahami semua, pemulihan itu adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah kota, masyarakat, dan orang yang berhenti dari narkoba. Itu yang harus kita komitmen bersama. Pemulihan itu bukan milik dia, tapi dia bisa menjaga pemulihan itu ketika bersinerginya dari pemerintah kota, dari BNN, dan pihak-pihak lainnya. Dia nggak bisa pulih sendiri. Itu yang harus menjadi komitmen kita di masyarakat. Nah, seperti itu, Mbak Rina. Oke, baik. Pak Evan, saya kembali ke Pak Evan ya. Pak Evan tadi mengatakan bahwa ini bentuk komitmen bersama gitu ya, untuk memerangi, tidak bisa hanya BNN saja begitu. Tapi faktanya Pak, lubang-lubang, kita sebut saja langsung nih, selumit pantai begitu ya, sampai dengan sekarang masih disinyalir aktif begitu. Seberapa tinggi sih sebenarnya transaksi narkoba yang terjadi di sana dan seserius apa masalah ini?
Kalau peredaran narkotika kalau kita mengerucut ke selumit pantai, ini sebenarnya sudah menurun, Bu Rina. Semenjak kita laksanakan operasi-operasi secara rutin dan kontinu di wilayah selumit pantai. Nah, begitu kita sedang akhir tahun, kita mempersiapkan program kerja, ini sempat tumbuh kembali. Tumbuh kembali lubang-lubang itu ada beberapa yang kami sinyalir dan kami buktikan bahwa ketika kita ke lokasi masih ada suara di bawah tersebut, berarti masih ada yang menjual barang tersebut. Nah, komitmennya kita harus bersama-sama untuk pemberantasan narkotika ini, bukan hanya penegak hukum, tapi bersama-sama, terutama masyarakat itu sendiri. Oke. Tanpa dukungan masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat melindungi peredaran narkotika di wilayah tersebut, maka pemberantasan ini akan sulit dilaksanakan. Terutama faktor dilindungi tadi, Pak, ya? Dilindungi tadi. Jadi komitmen ini bukan hanya aparat. Aparat itu sudah terlibat sumpah janji ketika dia menjadi seorang pegawai. Itu disumpah. Itu harus komitmen sumpah itu ditanamkan di diri dia bahwa ini adalah melanggar sumpah dia. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat harus berkomitmen ingin kampung dia bersih dari narkotika. Yang ketiga, para penyalahguna punya komitmen juga ingin bebas dari penyalahgunaan narkotika. Maka kalau semua elemen berkomitmen, bukan hanya di atas kertas kata Bu Rina tadi, bukan hanya lip service saja, komitmen itu. Iya, komitmen ini enak diucapkan, sulit dilaksanakan. Ya. Kalau jangan sampai kita cuman di atas kertas dan di depan saja kita berkomitmen, tapi di belakang kita bermain mata. Ini yang akan sulit untuk kita laksanakan. Itu. Baik. Nyatanya hilang kembali lagi. Berarti ada satu kenikmatan khusus di situ, Mas Edo. Coba saya kembali ke Mas Edo. Dulu berapa lama sih sebenarnya Anda berada dalam kendali narkoba, dan peristiwa apa waktu itu yang merubah Anda untuk bertekad meninggalkannya? Oh iya. Kalau proses saya kalau kena candu narkoba tuh kayak masuk dalam labirin itu sih, Mbak. Kayak labirin, ada juga yang bilang kayak bundaran, semakin kecil lah circle itu. Memang butuh tangan orang lain untuk mengeluarkan kita. Tidak bisa keluar sendiri. Tidak bisa sendiri. Saya selalu sampaikan orang pecandu narkoba itu ibarat ikan kena kail. Butuh orang untuk melepasnya. Kalau saya di dalam kecanduan itu 13 tahun, dengan proses rehabilitasi saya 3 kali. Nah, ketiga kali itu yang baru titik balik saya bisa berubah. Artinya adiksi itu merusak fisik, mental, emosional, dan spiritual. Selama 13 tahun tadi. Artinya saya ini nanti bisa dikatakan pulih nanti ketika saya keranda jenazah saya, oh itu si Edo yang dulunya mantan pecandu. Nah, itu keberhasilan suksesnya pemulihan saya. Nah, seperti itu. Artinya penyakit saya ini seumur hidup. Ada sugesti, masih ada, itu yang membedakan kami dengan orang lain. Mungkin Mbak, orang yang kena narkoba tuh beda nih saya sama Mbak kalau ngelihat botol plastik biasa saja, tapi kayak saya ngelihat botol plastik, jarum suntik, mindset saya sudah ke hal-hal yang membawa saya ke ada sinyal memanggil. Betul Mbak. Ya, ada sinyal memanggil, cuman persekian detik. Nah, biasanya pecandu untuk persekian detiknya itu berat untuk melawannya. Cuman persekian detik itu, Mbak. Jadi yang tadinya tidak terpikir mau pakai hari ini, tapi karena ada sesuatu yang menginspirasi, akhirnya hari itu pakai begitu. Makanya pentingnya rehabilitasi itu untuk korban penyalahguna itu, karena dia akan belajar proses itu, Mbak. Seperti itu. Pak Irfan, saya kembali ke Pak Irfan. Hingga saat ini banyak keluarga yang hancur. Contohnya mungkin keluarga dari Mas Edo begitu ya. Terlalu banyak orang tua yang air mata orang tua yang tumpah. Nah, anaknya mengkonsumsi narkoba. Data tahun 2004 menyebutkan angka prevalensi penyalahguna narkoba Indonesia mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh remaja usia 15 hingga 24 tahun. Untuk konteks terangkan, strategi apa yang dilakukan oleh BNNK? Jadi kalau kita langsung mendengar ceritanya Mas Edo tadi, bahwa seseorang itu tidak bisa lepas dari tangan orang lain. Maka strategi kita ada
4 kalau kita di BNN itu yang pertama kita melakukan pencegahan. Kita berikan edukasi kepada para remaja dan masyarakat ini betapa bahayanya narkotika ini. Bahwa narkotika ini tidak ada obatnya, Marina, terutama untuk generasi-generasi muda ini. Jangan sampai anak-anak muda ini terkontaminasi, maka kita berikan edukasi. Bahwa ini langsung dari Mas Edu ini, beliau yang merasakan sendiri. Lepas itu bukannya sekejap, ini bukan sakit medis. Betul, Pak. Dibawa ke dokter sembuh. Selagi sugesti itu ada, selagi dorongan itu ada, itu akan terus terjadi. Maka mereka ini perlu kita edukasi, perlu kita lindungi. Semua elemen bersama-sama melindungi ini. Jadi kita edukasi melalui kegiatan program pencegahan namanya. Ini yang kita harapkan. Yang kedua, kalau dia sudah terkontaminasi dengan narkotika, orang ini bukan sampah masyarakat, bukan penyakit masyarakat. Mereka harus dipulihkan. Itu dengan masuk ke program pencegahan. Rehabilitasi, maksud saya. Jadi mereka ini harus kita rehab, harus kita konseling. Jika perlu rawat inap, agar mereka pulih, kita rangkul. Terutama yang bisa merangkul adalah keluarganya sendiri. Tangan keluarganya, tangan masyarakat. Jangan dimusuhi. Karena saya operasi di titik-titik rawan itu, yang kita amankan itu saja sering. Karena mereka sudah ketergantungan. Saya ada seseorang yang sudah berumur, saya rangkul. Bapak kenapa beli narkotika? Dia bilang, Pak, kalau saya tidak menghisap narkotika, badan saya ngilu. Saya harus kerja bangunan. Sehingga dia setiap dapat gaji, dia harus menghisap narkotika. Coba. Doping. Ini kan kasihan sekali kita. Betul. Coba kalau duit ini diberikan ke anak istrinya, ini sudah sangat produktif sekali. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang ketiga apa yang kita lakukan? Pemberdayaan masyarakat. Mereka-mereka ini yang rentan kita berdayakan, kita latih, sehingga mereka produktif. Rina, ini bisa dilakukan oleh seluruh, tidak bisa oleh BNN sendiri. Seperti Mas Edu, perlu tangan orang lain. Bagaimana beliau bisa produktif? Ada yang mendirikan yayasan karena kesadarannya nanti, ada yang mendirikan usaha kecil. Nah ini perlu didukung oleh instansi lain. Itu namanya pemberdayaan masyarakat. Kita berdayakan agar mereka produktif. Jangan lagi mindsetnya mau ngisap narkotika tadi. Yang terakhir pemberantasan. Sebenarnya langkah terakhir pemberantasan ini, kalau semua sudah sadar, pemberantasan ringan. Tapi kalau semuanya masih menganggap ini biasa-biasa saja, maka pemberantasan terus yang kita galakkan. Menangkap satu orang, timbul lagi orang lain. Menangkap, timbul lagi orang lain. Karena apa? Penjaranya, Pak. Penjara penuh, permintaan tinggi, ini yang membuat demand-nya terus tinggi. Ini menjadi peluang. Ya, Mas Edu, Bapak tadi singgung tentang rehabilitasi. Anda dikenal sebagai pemimpin sebuah yayasan, yaitu Yayasan Sekata, yang memfokuskan diri merehabilitasi para pecandu hingga sembuh. Bagaimana peran keluarga, teman, masyarakat dalam proses pemulihan dari pasien-pasien yang tanda petik sedang Anda tangani? Memang betul kata Pak Epon tadi, peran paling penting itu adalah peran sebuah keluarga. Bagaimana keluarga melihat ini bukan sebagai aib, tapi ini sebuah penyakit. Nah biasanya keluarga tidak disembunyikan. Kata Pak Epon tadi, ini bukan penyakit medis, tapi keluarga ngelihat ini dampak-dampak misalnya dari tuh mencuri dia atau apa. Nah itu yang membuat keluarga tuh enggan untuk menerima dia kembali. Kayaknya traumanya itu. Peran keluarga ini yang sangat penting. Biasanya jatuhnya si klien ini sudah berhasil nih menjalani rehabilitasi. Nah, si klien dituntut untuk berubah, tapi si keluarga tidak siap untuk perubahan si klien. Nah, biasanya stigma-stigma itu yang membuat si klien jatuh kembali. Jadi kontraproduktif. Keluarga tuh sangat penting sekali perannya. Jangan saat ini sudah berapa para pecandu dan tanda petik yang sudah berhasil direhabilitasi oleh yayasan Anda? Kalau kembali lagi tuh Mbak, penyakit ini adalah penyakit adiksi, penyakit otak kronis yang tidak bisa sembuh tapi bisa pulih. Kemungkinan mereka kambuh itu sangat besar. Tapi beberapa teman banyak yang pulih, banyak juga yang kelapas, banyak juga yang kembali untuk menggunakan narkoba. Kayak kemarin kita dibantu dari pemerintah, itu ada 10 Pak untuk di pemberdayaan.
barista kopi. Dari 10 ini cuman 2 yang kembali produktif. Yang berhasil. Yang untuk dia bertahan nih, dia buka kafe, dia ikut sama orang lain. Ada juga yang bertahan pulih, tapi tidak produktif. Nah, kemarin juga kita berkolaborasi sama pihak BNK pasca rehab. Jadi kita ngirim 6 klien Pak untuk diawasi di pasca rehab itu. Yang datang 4, yang 2 ketika BNK tes urin positif masih narkobanya. Tapi saya respect dan salutnya dari pihak BNK tidak apa-apa positif. Ayo datang lagi kita untuk melakukan treatment di awal lagi, dan mereka datang. Nah, sistem rangkulan yang itu dari mereka memang dari tim rehabilitasinya luar biasa, tidak menstigma, akhirnya mereka datang kembali. Meskipun 2 kali tes urin mereka positif, tapi mereka masih mau datang, itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Sadar untuk datang. Mereka sadar dengan penyakit, tapi bingung untuk cara keluarnya tuh. Ini menarik Pak Ivon. Coba Pak Ivon jabarkan kepada kami sampling contoh, misalnya ada kasus temuan begitu ya. Kemudian di situ ada dinyatakan positif, action biasa yang dilakukan oleh keluarga, dan teknis bagaimana BNN mengembrace keluarga supaya outputnya berhasil. Oh ya. Jadi kita ada beberapa klien, bahkan seluruh klien. Jadi begitu kita menerima laporan tersebut, kita undang keluarganya. Kita undang keluarganya. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi, kita harus membangun komitmen tadi. Kembali ke komitmen. Jadi keluarganya itu harus datang dulu, bahwa menjamin bahwa keluarganya berkomitmen akan mendampingi yang bersangkutan ini sampai program ini berakhir. Jadi kita perlu komitmen keluarga. Nah, begitu komitmen ini dilaksanakan, maka kita baru menjalankan program rehabilitasi, Mbak. Mulai dari awal asesmen sampai dengan konseling terakhir, bahkan sampai pasca rehabilitasi yang apa disebut Mas Edo tadi, akan kita dampingi. Bahkan kita siap apabila keluarga membutuhkan suatu saat ada perubahan perilaku, kita akan home visit juga. Kita akan home visit ke rumahnya. Semua gratis. Gratis ya? Semua di BNN gratis. Layanan rehabilitasi gratis, kecuali rawat inap. Rawat inap itu gratis di tempatnya. Tapi karena keterbatasan biaya kita, maka keluarganya harus mengirim sendiri ke tempat rehabilitasi tersebut. Kita dampingi. Dan selesainya wajib dijemput. Selama di tempat rehabilitasi itu gratis. Mas Edo sudah merasakan gratis ya, gratis, tidak ada pungutan apa-apa. Tapi kalau mau lebih di dalam situ, silakan keluarganya nampung. Jadi ini program benar-benar kita lakukan dengan humanis. Jadi kalau melapor itu jangan takut. Betul, Pak. Tidak, ini Mas Edo ini sudah merasakan. Orang yang melapor ke BNN tidak diproses secara hukum. Kita ingin menyembuhkan agar mereka pulih. Jangan sampai ketergantungan. Kalau mereka ini ketergantungan, inilah yang diharapkan para pengedar ini. Jika perlu seumur hidup. Betul. Ketergantungan sehingga mereka bisa menyedot duit mereka. Nah, ini menarik sih Pak Ivon. Masyarakat harus tahu nih bahwa yang datang ke BNN tidak akan dilakukan tindakan hukum, tetapi akan direhabilitasi. Jangan enggan untuk datang, begitu ya. Oke, bicara soal mau datang, Mas Ivon, Mas Edo, maaf. Hingga saat ini apa yang bisa Anda sampaikan kepada mereka yang enggan atau tidak mau dalam tanda petik takut melakukan rehabilitasi? Kembali lagi ke keluarga. Saya juga dulu mantan pecandu, Mbak. Untuk ke BNN itu tidak mungkin. Tapi ibu saya yang datang. Ibu saya yang melaporkan anak saya mengalami ini kecanduan yang parah. Akhirnya pihak BNN datang ke rumah. Hari itu saya sempat rawat jalan. Kalau hebatnya penyakit adiksi ini, Mbak, semua penyakit ini yang bilang kamu tuh tidak apa-apa. Meskipun secara ekonomi saya sudah hancur, keluarga hancur mungkin kemarin, kepercayaan tidak ada. Saya bilang, saya ini kecanduan pakai duit saya kok. Saya tidak ngerugiin orang lain kok. Nah, inilah hebat penyakit kecanduan ini. Artinya memang orang lain yang harus sodorkan dia nih. Kalau saya kemarin itu yang take care peduli itu adek, ibu, mereka datang ke BNN. Malah belum ke BNN, Pak.
langsung ke Tanah Merah ibu saya. Harusnya kan prosesnya ke BNK dulu. Akhirnya ibu saya dari Tanah Merah berangkat lagi ke Tarakan, ke BNK lagi. Saya salah satu juga yang saya berada di titik ini BNK. Saya di asesmen di situ, akhirnya saya dibawa ke dokter. Akhirnya dirawat jalan tuh, ketemu dokter timbang selama seminggu. Akhirnya sudah di Tanah Merah sudah disiapkan tanggal masuknya, saya berangkat. Artinya saya tidak akan sadar dengan penyakit ini. Saya akan merasa baik-baik saja. Uang saya sendiri. Uang saya sendiri, padahal saya tahu nih uang ibu saya yang saya ambil, uang orang tua saya merasa diri saya baik-baik saja. Saya timbangan saya itu Mbak 39 kilo. Turunnya. Masuk rehab itu Pak, keluar dari rehab di Tanah Merah itu 52 kilo. Anda tidak butuh yang lain, Anda hanya butuh narkoba. Saya butuh itu. Artinya proses rehabilitasi itu merubah fisik saya, luar biasa gitu. Saya masuk rehab itu dengan timbangan 39 kilo, keluar itu dengan 51 kilo. Artinya secara fisik, mental, emosional selama proses rehabilitasi itu memang dibentuk di sana. Untuk kesiapan kita kembali ke masyarakat. Oke, saya coba flashback. Dulu awalnya kenapa? Waktu Anda pertama kali mencoba barang ini? Saya tidak mampu melawan tekanan. Artinya di saat muda tuh bukan tekanan saya dipaksa untuk menggunakan narkoba. Enggak, Pak. Tekanan di masa SMP, SMA tuh, saya udah keren nih, udah ngerokok, seduk. Tekanan-tekanan seperti itu aja. Lingkungan ya? Iya, seduk udah keren, udah ngerokok. Nah, saya memilih lingkungan yang ada di bawah ketapang daripada teman-teman yang pergi sholat ke masjid dan lain-lain. Jadi faktor lingkungan faktor lingkungan, faktor utama. Oke, saya kembali ke Pak Evan kembali. Hingga saat ini konkretnya apa saja sih Pak yang sudah dilakukan instansi terkait selain BNN? Kalau kita tahu BNN pasti setiap saat kesana fokusnya. Instansi lain yang mendukung komitmen memerangi narkoba di Tarakan Pak? Sebenarnya instansi lain ini sudah bergerak, Mbak Rina, terutama di bidang pencegahan. Kalau di pemberantasan sudah kita lihat sendiri bahwa kepolisian, TNI ini sudah berkomitmen untuk melakukan pemutusan supply. Nah, tapi kita masih sedikit sekali yang berpikir bagaimana demand-nya kita putus. Masih masyarakat sendiri, pihak penegak hukum ini masih berpikir bagaimana supply ini diputus. Padahal teori ini sebenarnya kita kembalikan ke teori ekonomi. Kalau saya berpikir, mari kita balik sekarang pola pikir itu. Kalau supply terus kita putus, ini tidak akan pernah selesai. Karena kita tangkap seorang bandar masuk ke penjara, akan tumbuh lagi bandar lain. Ini akan terus-menerus. Nah, bagaimana seperti kita berkaca dari negara lain? Bagaimana mereka melindungi warganya agar tidak menjadi penyalahguna narkotika? Oke. Kita tekan demand ini. Masyarakat harus tahu bahwa apa bahayanya narkotika ini. Bagi penyalahguna kita rehab seperti Mas Edo ini. Semuanya kalau sudah menjadi seperti Mas Edo ini tidak akan laku itu barang. Maka secara hukum ekonomi, maka tidak ada lagi yang akan berjual. Karena barang itu dibeli, Mbak. Barang itu harganya mahal. Betul. Kalau barang itu tidak laku, mereka akan dikejar-kejar oleh pemasoknya. Maka ini target marketingnya harus ada. Karena kalau Mas Edo lah, mungkin karena saya cuma berteori saja, Mas Edo bisa merasakan barang bulan ini itu akan kualitasnya akan berubah terus. Beda. Terus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana barang-barang ini tidak laku di Tarakan ini? Maka strategi kita rusak pasarnya. Jaga, jangan sampai ada satu kampung pun di Tarakan ini disebut dengan kampung narkoba. Tidak ada kampung narkoba yang lain menyusul. Yang lain. Okay. Karena apa? Kalau saya berprinsip bahwa kalau ada kampung narkoba itu suatu penghinaan bagi negara. Ya. Penghinaan bagi kita penegak hukum ini. Lah, kita ada tapi mereka membuka loket-loket di depan kita. Kalau mereka sembunyi-sembunyi, berarti mereka masih takut dengan aparat. Maka berarti aparat masih ada harganya. Karena itu prinsip saya. Mereka nggak pernah sembunyi, Pak. Bahkan melakukan transaksi di depan Bapak.
Oh tidak. Oh tidak. Ini yang perlu saya klarifikasi, Bu Rina. Saya pelajari contoh di kampung Sulumit ini, itu mereka tidak terang-terangan. Antara pembeli dan penjual itu tidak pernah bertemu. Betul. Ini yang sering dipertanyakan oleh netizen. Kenapa Bapak menangkap penyalahguna, tidak Bapak ungkap dia beli dari mana? Iya betul. Maka saya undang juga nanti Bu Rina kalau ada waktu, kita mari ke lapangan, kita lihat modus operandinya. Seorang pembeli tidak mengenal penjual, penjual tidak mengenal pembeli. Siapapun beli dilayani dia, karena dia berjual di bawah. Antara pembeli dan penjual tidak bertemu. Dengan lubang tadi Pak Di ya? lubang tadi. Si Boy aja Pak ya nama. Cuman dipanggil aja, boy. Barang itu keluar, duit masuk. Kodenya Boy. Kodenya, boy. Oke. Saya Jadi, punya uang, saya masukin. Iya, jadi antara pembeli penjual tidak saling kenal dan tidak bertemu. Oke. Termasuk penjual pun yang kita amankan, dia tidak mengenal di atasnya. Ini yang buat kesulitan kita. Terutama tadi ya masyarakatnya ini harus benar-benar komitmen bahwa mereka mau berubah, itu saja. Baik, oke. Mas Edu, apa sih sebenarnya kiat-kiat khusus yang dia harus lakukan oleh masyarakat, terutama generasi muda ya, yang tadi saya singgung di usia 14 hingga 24 tahun, agar tidak terjerumus dalam lingkaran yang namanya narkoba? Berani untuk berubah Mbak, berani untuk melaporkan keluarganya jika ada kecanduan, berani jika ada di lingkungannya itu ada misalnya pengedar atau bandar, segera untuk melaporkan. Pengalaman saya di kampung saya itu Mbak, dampaknya itu baru saya rasa 5 atau 6 tahun. Anak-anak putus sekolah. Dampak dari masyarakat membiarkan hal itu terjadi. Dampaknya mungkin yang saat ini yang mereka lakukan, yang mereka biarkan, masyarakat cuma dapat duit ya dari 200 atau 300 ribu dari hasil itu, tapi dampak kedepannya psikis anak yang ngelihat, tetangga atau apa yang tidak tadi terpapar masalah narkoba, akhirnya dia punya apa ya perasaan, oh ya ini hal yang lumrah sudah. Dan saya merasakan ada salah satu kampung juga yang ada di Kota Tarakan tuh Pak. Makanya saya bilang tuh komitmen pemulihan ini adalah komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat. Artinya dampaknya tuh luar biasa. Ada yang kampung saya sekarang tuh ada yang tidak bersekolah, saya kasihan sekali Mbak. Ada yang dulunya yang dikenal ada yang dulu dikenal dengan apanya nih prestasi, di kampung itu tidak ada lagi prestasi. Dulu di kampung itu dikenal dengan habis Qur'annya, masalah olahraganya, semua dari situ atlet-atletnya. Tapi ketika merambak masalah narkoba itu dibiarkan oleh masyarakat, tidak ada lagi. Generasi-generasi yang seperti era itu tidak ada lagi, tidak muncul lagi. Oke, kuncinya masyarakat tidak boleh apatis terhadap apa yang terjadi. Tidak boleh terjadi. Oke, baik Pak Ivan, terakhir. Jika ada saat ini di hadapan Bapak, ada seorang anak muda yang sedang berada di ambang keputusan untuk mencoba narkoba, satu kalimat apa yang Bapak katakan untuk menghentikan dan mempersuasinya? Satu kalimat yang ingin saya sampaikan bahwa stop menyalahgunakan narkotika, karena tidak ada orang yang bisa membantu Anda kecuali diri Anda sendiri ingin berubah. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Ya, pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Edu dan Pak Evon menginspirasi tidak hanya para pecandunya, tapi juga keluarganya dan masyarakat yang tidak atau belum terkena, jangan sampai ya, untuk jangan apatis terhadap apapun yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, Pak Evon, terima kasih perbincangan kita hari ini. Mas Edu, sehat selalu dan terus berjuang menghentikan dan merehabilitasi rekan-rekan yang belum bisa keluar dari lingkaran itu. Ya, pemirsa Ekvator TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Evon Metanik selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, dan juga Mas Edu Migratas selaku mantan pecandu narkoba yang saat ini juga aktif dalam rehabilitasi. Ya, hari ini kita telah mendengarkan kisah nyata perjuangan melawan narkoba. Narkoba adalah masalah besar yang butuh komitmen bersama. Selalu ada harapan untuk berubah, mari kita cegah lebih banyak korban dan selamatkan masa depan mereka. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Ekwator TV. Salam.